Oke teman-teman, kembali lagi di Marsoma Channel. Sepatu trail running dibuat hiking. Itu bukan ide gue sih sebetulnya. Jadi emang udah banyak dari pendaki ultralight itu menggunakan sepatu-sepatu trail running yang difungsikan untuk lari di gunung, di semua medan gitu kan, di bebatuan, di pasir, ya di gunung lah. Tapi dipakai buat hiking. Gue juga udah dari tahun lalu tuh nyari-nyari sepatu lokal yang ringan sebetulnya gitu kan. Karena sebetulnya sepatu yang lama gue tuh sebetulnya bagus gitu kan. Gue suka banget sih, klasik modelnya gitu kan. Cuman dia agak berat, tapi ya ada plus minusnya lah gitu kan. Kalau dibandingin sama trail running, Nah akhirnya gue nemu sepatu. Akhirnya juga nih emang gue udah tunggu-tunggu banget sih. Sepatu 910 Yuza. Nah, 910 Yuza ini keluaran pertama dari ya merek brand 910 gitu kan, keluaran pertama dari seri trail running karena sebelumnya emang dia bikin sepatu lari mulu. Nah, yang jadi pertanyaan kan, aman nggak nih sepatu trail running dipakai buat hiking gitu kan? Dari segi keamanan, ujungnya ini udah pakai teknologi hyperweb untuk ngelapisin ini pakai plastik kayak plastik gitulah, plastik tipis yang dinamakan hyperweb tuh. Ini pola-polanya nih tuh, dia pakai plastik tipis yang menjadikan nih konstruksi, jadi biar ada strukturnya, jadi nggak polos gitu aja gitu kan. Nah ini juga dia ditanemin plastik tipis di dalam sini, jadi dia agak kaku ya, beda sama yang ini. Yang ini plastik B ini dia biasa aja, agak lembek. Kalau ini dia agak kaku sedikit. Pokoknya ini buat melindungi jari kita lumayan. Kalau kebentur langsung masih aman. Terus yang di belakang ini juga dia keras nih sebetulnya. Ini lebih keras dari yang di depan nih. Ada plastiknya lagi, ada penjaganya lagi di sini. Lebih keras dia. Jadi aman lah menurut gua. Dia juga ada fitur fitlock. Fitur fitlock ini juga sangat berfungsi banget di sepatu gunung. Gua senengnya soalnya nanti pas lagi turun gunung tuh kaki lu nggak bakal sakit gitu. Karena fitlock itu ngencengin sepatunya kan di sini jadinya, dan kaki lu jadinya yang jari-jarinya tuh lu nggak bakal mentok ke ujung sini gitu kan. Jadinya bakal nggak kesakitan. Soalnya gue pernah waktu itu turun yang kayak gitu, sepatu kaki gue sakit karena mentok, jarinya semuanya mentok. Karena kalau turun kan lu nahan kan, tek jadinya semuanya, kaki lu kegeser ke depan, sininya agak kendor, akhirnya sini mentok. Nah ini lu diketatin di belakang ini, lu udah dikencengin, diketatin. Nah ini diikat, jadi biar nggak, jarinya nggak mentok ke depan, kayak gitulah pokoknya. Talinya juga menggunakan tali-tali gunung nih ya, yang bundar gini. Ini bagus sih, gue seneng. Karena ada beberapa yang bilang kayak, ya talinya kenapa nggak tali yang tipis sih? Itu mah buat fashion mungkin ya. Tapi kalau tali yang kayak gini nih, ini gue udah pakai ke Gunung Gede. Ini selama gue ikat dengan ikatan yang kayak gini nih, selama gue naik gunung nggak pernah lepas. Biasanya gue sering kayak naik gunung entar tiba-tiba lepas sendiri gitu kan. Gue jadi akhirnya mesti ngikat 2 kali gitu kan. Maksudnya ngikat 2 kali tuh udah diikat satu, ikat sepatu satu, gue ikat lagi. Nah kalau ini gue ngikat satu doang, itu nggak lepas-lepas. Gue juga kaget sih, bingung gue lah ini kenapa gini ya. Soalnya gue pas di sama Willy, si Willy lepas mulu, dia pakai New Balance. Itu tali sepatunya lepas mulu.
Nah ini aman nih menurut gue. Dan di bawahnya ini nih, gue lepas satu kali ya. Nah di bawahnya ini dia ada kayak plat plastik gitu. Ini fungsinya untuk menjaga kaki juga, biar nggak sakit lah gitu. Ini juga midsole-nya empuk ya. Tapi awalnya gue ngerasanya midsole-nya agak keras sebetulnya. Tapi pas gue pakai hujan-hujanan itu gue ngerasanya malah jadi empuk dan enak gitu. Itu pas gue turun kan hujan-hujan. Pas gue turun tuh empuk rasanya dan jadinya oke sih gitu. Tapaknya kayak sepatu trekking sih, gede-gede gini, lumayan gede, cukup gede lah gitu. Dan nyaman sih gue waktu di Gunung Gede. Kalian tau lah kalau di Gunung Gede tuh jalur batunya tuh bangsat lah, kalau gue aja gedek gitu. Itu sakit banget di kaki sebetulnya. Orang pasti lelahnya di situ kan. Jadi pas gue pakai ini baru mulai kerasa capeknya tuh pas udah di Ciberem kalau nggak salah deh. Pertigaan Ciberem, nah tuh baru tuh udah mulai kerasa tuh. Karena gue emang nggak stop, karena konsep sepatu ini kan buat lari. Gue nggak lari sih, gue jalan cepet. Jadi enaknya karena barang bawaan gue juga udah lumayan ringan, jadinya nggak ringan-ringan juga sih, masih 15 kiloan lah. 15 kilo bagi gue udah cukup oke sih menurut gue. Nanti bakal gue kurangin lagi. Nah itu sih kalau mau pendaki-pendaki lain gue salip-salipin, udah pasti gue salip-salipin. Gue pakai sepatu ini dan beban yang ringan tuh jadinya jalan lebih cepat gitu. Pasti gue salip-salipin pendaki-pendaki biasa. Kecuali mah trail running ya, gue jalan sama sama anak yang emang orang trail running emang profesional, lari kalau dia udah gue ketinggalan. Dia tanpa beban soalnya, cuma bawa tas kecil doang kayak gitu. Nah sepatu ini tapi nggak anti air, jadi ini kayak nilon mesh gitu. Ini diklaim itu cepat kering karena meshnya itu kan dia mesh semua nih, tapi ada sebagian tertutup sama hyperwipe ini. Nah yang gue rasain awal make kan gue nyampe ke base camp Cibodas. Gue ngobrol tuh sama kenalan, gue ngobrol itu 3 jam lebih, 4 jam atau 5 jam gue ngobrol di situ sampai pagi. Kaki gue ngerasanya kedinginan, padahal gue udah pakai kaos kaki, tapi rasanya super dingin dan agak lama. Untuk agak angetnya gitu agak lama gitu. Pokoknya lumayan langsung lah kalau ini, tapi ini sih nggak langsung. Kalau ada angin dingin tuh ini nggak langsung dingin gitu. Tapi dia kalau udah dingin tuh rasanya bete gitu loh. Sepatu biasanya kan pengennya anget gitu kan, kayak sepatu Karimor gue yang lama tuh anget, itu udah waterproof anget lagi. Kalau yang ini kenapa dibikin nggak waterproof? Soalnya kalau menurut gue lebih mending nggak waterproof tapi cepat kering. Jadi lu udah nggak perlu mikirin kayak kalau sepatu waterproof tuh dia malah keringnya agak susah gitu, lama keringnya. Nah kalau ini dia mentingin cepet kering. Nah tapi setelah gue pakai ini keringnya agak lama sih menurut gue, karena gue pakai sepatu ini sampai udah nggak hujan-hujanan, maksudnya sampai dari kandang badak sampai ke bawah itu udah nggak hujan. Itu sepatu masih agak basah. Dan gue lanjut sampai Jakarta pun naik motor, bayangin naik motor 2 jam itu nggak kering sepatunya, sampai rumah pun nggak kering gitu. Pas gue pegang, anjir ini masih basah. Makanya gue nggak tahu di mana kok lama keringnya, gue nggak tahu sih. Terus dia juga ada ini kecil ini reflektif, lumayan sih. Jadi kalau pas lu naik gunung seenggaknya kaki lu kelihatan gitu kan sama pendaki yang di bawah. Oh ini orang nih, bukan mayat gitu. Bukan mayat. Bukan setan. Soalnya ada reflektifnya. Oke. Yang paling gue seneng ini bener-bener sepatu buatan anak bangsa. Desain anak bangsa.
Walaupun ada yang bilang ini desainnya mirip luar, tapi gue nggak peduli karena desain itu nggak ada yang orisinil sekarang. Kayak pasti lu ngambil referensi dari tempat lain terus lu jadiin karya lu kayak gitu. Oh iya, sama ini kan ada apa, talinya ini kan pakai webbing nih di sini. Gua baru nyadar pas di rumah. Nah ini baru satu doang sih webbing yang ini yang paling atas. Udah mulai udah setengah, nggak sepertiganya udah sobek, jadi hampir putus nih. Mungkin nggak sih, mungkin masih kayak ya 3-4 gunung lagi baru mungkin. Tapi mungkin bisa dibenerin sendiri sih ke tukang jahit, tinggal ditambal aja. Oke. Kalau buat naik gunung, menurut gue ini masih nyaman, mirip sepatu gunung yang lainnya malah. Kayak mungkin ya merek lain lah, kayak SNTA atau apa. Cuman ini lumayan ringan karena ini beratnya berapa ya? 300 graman lah di kaki. Lumayan ringan lah gitu. Dan empuk. Tapi kalau untuk awal pasti lu ngerasanya mungkin agak keras, tapi kalau udah dijot-jotin nih lama-lama empuk nih. Karena dalamnya juga pakai ini apa, insole-nya Hexacash. Nah ini yang udah dipakai di sepatu lamanya, sepatu larinya dia yang sebelumnya yang baru keluar juga. Tapi yang gue dapet nih, yang gue dapet ini enggak, bukan maksudnya setelah penggunaan gue ke Gunung Gede kan, lu tau dah jalur Gunung Gede, apalagi gue ke Pangrangonya, itu jalurnya kan lumayan lah gitu kan. Ini ada kayak apa ya, mungkin hampir patah nih. Ini ada jalur patahan di sininya nih. Karena mungkin apa ya, mungkin sering gue sempat pakai tekuk sepatunya. Tapi overall nyaman sih sebetulnya sepatu. Mungkin ada kekurangannya sedikit lah, tapi masih nanti kayaknya bakal diperbaikin lagi di seri berikutnya gitu kan. Ini juga keluaran pertama, jadi kalau ada rusak dikit ya, ada kekurangannya sedikit ya mungkin nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau dari segi desain sih gue suka sih. Ada kulitnya di belakangnya, dia juga di bagian fitlock dia pakai kulit sedikit sih, kulit sintetis. Nah kalau ini gue nggak tahu nih kulit atau apa nih, soalnya dia bertekstur gitu dan ada logonya. Wah cakep lah, gue suka sih sebetulnya. Apalagi dengan warna hijau ini warna paling favorit dah. Kalau yang karena gue emang suka warna hijau, ini warna favorit gue banget karena dia ada 2 warna, satu lagi warna hitam. Mungkin kalau yang suka warna hitam bakal suka juga sama hitam dah gitu. Kalau gue jatuh cinta sama warna hijau ini dari awal, gue udah ngumpulin duit langsung gue beli. Pas banget, gue emang mau naik gunung, gue niatin beli ini dan gue cobain. Dan setelah gue pakai naik gunung tuh hasilnya ya mulai ada lipetan-lipetan lah di sini-sini nih. Mulai ada lipetan-lipetan. Midsole tapi empuk sih sebenarnya. Midsole, outsole-nya nih full rubber. Jadi gue sampai ngerasa kalau lagi pas hujan tuh malah lebih cakep nih. Outsole ini nih pas hujan tuh malah lebih cakep, lebih keset. Sampai bunyi-bunyi di kayu tuh, sampai bunyi-bunyi di batu, sampai bunyi-bunyi cekit sampai keset gitu suara. Sampai gue coba-cobain, ini bener keset nggak sih? Ternyata oke juga nih, keset gitu kan. Tuh nggak licin, malah lu makin punya beban, dia semakin ada daya beban, makin cakep gitu bebannya, cengkeramannya gitu. Tapi ini sayang ya, ini seharusnya kenapa nggak dikasih ya kan ini kalau dilihat kayak Vibram ya, mungkin kedepannya bakal dipakein Vibram kali ya. Gila, keren juga sih ya, semoga yang terbaik lah. Kalau sampai dipakein Vibram sih cakep sih, tapi ini aja udah lumayan oke. Made in Indonesia. Sepatunya ukuran 43 nya tuh
kayak berlebihan sedikit mungkin ya, sedikit, jadi pas menurut gue. Karena kalau sepatu gunung kan gue selalu nyari yang lebih besar sedikit gitu. Nah ini lebih besar sedikit banget di gue, jadinya ngepas gitu. Pakai kaos kaki pun gue masih ada rongganya sedikit di kaki gini, di toe capnya ini masih dapat. Oke, gitu aja review gue tentang sepatu ini. Dukung terus produk-produk lokal, gue seneng banget brand-brand lokal. Karena lu kalau beli produk lokal tuh lu bakal apa ya, uangnya tuh berputarnya di dalam negeri aja gitu. Seperti itu. Jadi gue saranin banget lu beli barang-barang lokal. Ini juga harganya nggak mahal. Gue dapet ini di harga 330.000 kalau nggak salah, di official Shopee-nya. Nanti gue taruh linknya di bawah. Di officialnya dapat, malah sekarang lagi turun jadi 305.000 kalau nggak salah, dah nggak nyampe 310 dah pokoknya. Gue waktu sebulan lalu apa 2 minggu lalu, kalau nggak, iya 2 minggu lalu gue beli masih 335 karena udah dapat diskon. Tadinya harganya 350, gue dapat diskon jadi 335, terus cashback 30.000, jadinya ya gratis ongkir, jadi paling 305.000. Sekarang malah udah dapat diskon lagi, udah di diskon lagi jadi 305.000 kalau nggak salah deh. Itu belum pakai cashback loh, 305.000 loh di Shopee ya. Udah gratis ongkir. Wah, cakep lah. Oke, gitu aja deh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Let's go. Nggak bawa rokok lagi.